Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Oke, tanpa berpanjang lebar nih langsung kembali seorang dokter. Kembali seorang dokter kita perkenalkan, ini dia Nurman Saputra MD. Karena lulusan Malaysia jadinya MD atau gimana? MD itu kan medical doctor. Oke. Ya, Kalau di Malaysia apa? Di Malaysia itu sama sih MD. MD. Cuma kalau di Indonesia kan kita biasanya dokter kan langsung gitu. Tapi untuk gelar internasional biasanya kita pakai MD gitu. Oke. MD itu berarti dokter umum gitu. Dokter umum, MD Dokter itu umum. dokter umum. Oh. Medical doctor lah kan, Medical ada doctor. dokter yang dari lulusan S3. Nah, untuk membedakannya biasanya ada MD-nya gitu. Sama PhD ya. Oke. Medical. Tapi ini medicalnya Marine medical doctor. Khusus marinir. Kelautan. Kelautan. Marine kan kelautan. Ya. Kirain marinir yang sakit baru dia. Marinir juga bisa sebenarnya. Marinir itu marinir. Karena berhubungan dengan laut juga. Berhubungan sama laut juga. Oke. Ya. Nah itu, apa bedanya nih? Apa? Dokter laut. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu. Apa? Kenapa ngambilnya di Malaysia? Dokternya di Malaysia. Oh, kalau di Malaysia itu sebenarnya cuma fellow ya. Tapi kalau untuk yang ininya, untuk dokter umumnya itu tetap di Indonesia. Di salah satu universitas swasta di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Tuh, Malahayati. Ya, betul, Malahayati University. Kalau yang di Malaysia apa? Di Malaysia itu fellowship aja, jadi semacam kita pelatihan gitu beberapa waktu untuk salah satu keahlian sebenarnya ya. Keahlian yang dia berkaitan sama sendi. Nah, di situ hanya sebentar sih, di situ. Kemudian untuk sendi, kemudian di Indonesia saat ini memang lagi ngambil untuk spesialisasi spesialisasi kelautan yang ada di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Barat ya, Universitas Mataram kita. Di Universitas Mataram ada PPDS? Ada. Yang spesialisasi kelautan memang namanya. Spesialisasi cuma kelautan. ada di sana? Pertama itu di sana gitu. Sekarang terakhir ada lagi yang di Surabaya ya, tapi yang pertama itu di Mataram. Berarti apa gelarnya nanti? Gelarnya nanti spesialis kedokteran kelautan ya, SPKL kita sebutnya. Oh, ada. Udah ada belum? Sebenarnya sudah ada ya. Dokternya? Nah, dokternya itu sudah ada, tapi sangat terbatas ya. Terakhir ini dokter itu kurang dari, kalau nggak salah masih 20 atau 60 gitu loh, 60 orang gitu di seluruh Indonesia. Dikit. Nah, dan itu memang dokternya dapat gelarnya dari Brevet. Brevet itu artinya diberikan penghargaan di sana. Nah, tapi kalau untuk lulusannya itu memang belum ada lulusannya. Yang dia mendapatkan gelar itu dari pendidikan formal itu belum ada. Belum ada? Ya, kita baru ini baru angkatan keempat dari Universitas Mataram yang masih menempuh pendidikan. Berapa lama biasanya? Proyeksinya itu berapa lama? Proyeksinya 7 semester. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi belum ada kelulusan yang dari sini. SPKL berarti belum ada yang secara formal akademis. Belum ada. Belum ada ya. Gue aja baru denger dokter Ya spesialis memang kelautan. baru gitu. Kok spesialis kelautan? Kelautan. Iya kan, tapi ngobatin orang juga, bukan ngobatin. Tetap, bukan ngobatin ikan. Bukan ngobatin bulu babi, ubur-ubur gitu, bukan dokter hewan. Iya. Spesialis kedokteran olahraga udah ada. Udah ada Lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, spesialis kelautan ini apa yang di... Jadi gini ya, sebenarnya ini merupakan langkah yang bagus dari Kementerian Kesehatan, karena kan mengingat Indonesia ini kan lautnya, negara kemaritiman gitu. Iya. Penyakit-penyakit yang dia berkaitan dengan kelautan itu banyak sekali, mulai dari keracunan akibat hewan-hewan, nitrogen juga, hewan-hewan hewan laut kan banyak yang beracun gitu. Bulu babi itu kan? Iya, betul. Salah satunya bulu babi, kemudian ikan batu, ubur-ubur juga ya? Ular laut. Itu nanti akan menjadi ruang lingkup kedokteran kelautan sebenarnya. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan misalkan wabah dari laut. Yang perlu kita ingat bahwa adalah wabah itu datangnya kan dari dua, dari udara
sama dari laut. Misalkan untuk transmisinya ya, maksudnya Iya. dari masuknya itu dari mana gitu, dari luar kan ya, kan nggak ujuk-ujuk langsung kan gitu. Iya. Jadi salah satu screeningnya adalah di laut sama di udara gitu. udara. Kan ada kedokteran penerbangan. Ada juga. Ada kedokteran penerbangan itu sudah lama sebenarnya, Cing. Gitu. Kedokteran penerbangan Baru sudah tahu lama. juga. Iya. Dia Ada. apa berarti spesialisasinya? Sama seperti kita, kalau kita kedokteran kelautan itu di pelabuhan, dia ada di bandara biasanya atau di Apa pusat-pusat. Penyakitnya apa? Penyakit khas udara apa? Penyakit khas Jet udara lag? itu jet lag bisa, jet lag bisa Betul ya. ngomong penyakit, beda tidur doang. Iya. Kejut koper? Habis Iya. sampai dari atas? Nah itu bisa. Ya. Jet lag bisa, kemudian Bisa tuh jet lag, bisa. Iya. bisa. Kemudian ada juga yang namanya penyakit akibat ketinggian, ya, altitude sickness kita sebutnya. Oh, mabuk. Bukan, beda. Kalau orang kan- mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan kan sama ya. Nah, tapi altitude sickness ini pernah dengar orang yang dia naik gunung tapi kemudian dia merasakan tubuhnya nggak enak gitu nggak? Tapi bukan demam gitu. Bukan hipo. Bukan ya? Bukan hipo. Ya hipo juga termasuk ya, tapi Iya. altitude sickness itu lebih spesifik ke orang yang dia perbedaan tekanan antara di bawah sama di atas gitu, di ketinggian. Oh, jadi nggak Sama. enak badannya gitu. Ya, betul. Jadi kan kalau misalkan kita nih di sini ya. Ya. Ini kita berada di tekanan 1 atm, atmosfer, 1 atmosfer kita sebutnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lebih tinggi, itu tekanan itu akan berkurang. Iya. Dari 1 atmosfer dia bisa sampai ke 0 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam di dalam laut, itu tekanannya akan bertambah. Tiap 10 meter kita akan bertambah 1 atm. Iya. Nah, 1 atm itu 1 tekanan gitu. ATM-nya mana? BCA, Mandiri? Nah, kalau udah gini bersama biasanya. Bersama ya. Bersama. ATM. Karena Kalau kena kayak semua. Link aja ya, bersama ya. Oh jadi kalau ke dalam justru malah nambah. Ke dalam malah Tekanan. nambah kita. Ditambah lagi kan kalau misalkan kita ke air ya dari airnya juga kita dapat Tekanan, tekanan ya. Kemudian dari udara juga kita dapat tekanan. Kalau yang kuping berasa ditekan, itu sama. di bawah juga, Di di bawah atas juga. juga. Di bawah sama di atas sama, Sama, tapi iya. perbedaannya adalah perbedaan cuma di tekanan. Jadi di dalam saluran telinga kita itu ada yang namanya tuba ya. Tuba Eustachius ini saluran telinga. Inilah yang nanti mengatur tekanan antara dunia luar sama di bagian telinga dalam kita. Nah, kalau dia terjadi perbedaan tekanan, maka tugas tuba ini adalah menyesuaikan. Iya. Tapi ada saat di mana tekanan ini tidak bisa ditoleransi lagi sama tubuh kita. Ininya apa? Dampaknya begitu tidak bisa ditoleransi lagi. Dampaknya ada yang kita sebut sebagai barotrauma. Baro itu tekanan, trauma itu adalah kerusakan. Ya. Gitu. Kerusakan akibat tekanan, barotrauma. Apa aja yang bisa rusak itu? Banyak. Telinga bisa rusak, mata bisa rusak, bagian paru-paru bisa rusak, jantung bisa rusak. Jadi ruang lingkupnya cukup banyak sebenarnya dari barotrauma tersebut. Dan ini memang jarang sekali ada yang aware dengan hal ini gitu kan. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita naik pesawat nih gitu ya kan ya. Kan makanya disuruh makan permen untuk menyesuaikan tekanan di dalam kuping, telinga, iya. ya, telinga kita. Jadi itu untuk mencegah terjadinya si barotrauma ini tadi. Oh jadi kalau ditawarin permen buat itu ya? Iya. Cuma enggak gitu. Ada gulanya. Ambil aja Iya kalau kan? enggak. Di Garuda gitu. biasanya Iya, kan. di Garuda di- Silakan permennya. Oh itu ininya. Bukan cuma sekedar buat ngisi waktu doang. Enggak. Karena kan kita ngomong tuh nelan ludah. Nelan ludah kan juga ini. Ya, nelan ludah itu sama. nelan ludah nyamain. Equalisasi. Equalizing. Iya. Oh tapi nggak dikasih tahu. Nah, iya. Buat apa? Iya. Ah, Ya, popmi buat apa? Popmi mah enak. Langsung dimakan kalau popmi. Enggak, tapi mah. sama lu kan nelan. Iya. Nelan jadi Pokoknya juga equalizing ada juga. kegiatan di mulut lah. Betul. Iya, jadi anak-anak kan disuruh nyusu. Iya, biar Nah, tenang kalau biar bayi. tenang. Iya, biar nggak tenang, nangis. biar Karena dia kan ini sakit. juga, biar dia biar equalisasi juga. Iya, Susu equalizing, biar nelen kan, iya. Ah, ah. Oh begitu. Kalau ada tuh kalau kita lagi pesan-pesan tiket tuh ada red eye flight yang menyebabkan mata merah katanya. Apa emang ada juga? Emang ada? Ada kalau ini red eye flight. Ini pokoknya menyebabkan mata merah ini penerbangan. Kok bisa? Nggak tahu karena ketinggian karena Kamu sama penumpang sebelah bukan. dicolok kali. Ada yang mau terbang lama ke luar negeri nih. Heeh. Itu ada pilihannya. Oh, gue baru tahu. Ini red eye flight katanya gitu. Tuh, commercial flight that departs late at night. Oh, yang berangkatnya tengah Iya, malam, nyampenya pagi bang. Itu namanya red eye flight sebutannya. Ah, Iya, karena ngantuk. karena jamnya Ini ngantuk. Itu comes from the blood
Bloodshot eyes. Mungkin karena jamnya lu jadi kacau, Iya, mungkin. harusnya tidur. Iya. Ya, jadi kalau yang ini red eye flag ini biasanya pada orang-orang yang ini penerbangannya panjang. Iya. Iya. Jadi misalkan dari sini ke Amerika. Iya. Mungkin untuk lu ke Amerika kali Mungkin ya. di warning kayak gitu kali. Iya, jadi Karena kadangnya berangkatnya tengah malam dari sini. betul. Oh. Nah, kita nih mau ke Turki nih. Ini red eye flight nih kita. Karena kita jam setengah 12. Setengah 12 malam. Kenapa ini malam-malam kayak gitu? Ah, nggak tahu tiketnya. Dapat tiketnya. Mungkin cari yang murah kayaknya. Kayaknya nggak lagi. Emang lagi mau ngetes kekuatan mata aja dong. Kita kuat ya nih. Iya, red eye flight ya benar-benar ya. Iya. Nah, tapi maksudnya gini kan itu. Tapi ini ngomongin penerbangan dulu ya sebentar. Ya, boleh. Ya. Misalnya kemudian ada gangguan yang diakibatkan karena tekanan. Betul. Misalnya ke telinga. Iya. Itu nggak bisa dirujuk ke spesialis THT aja. Bisa dirujuk ke spesialis THT, tapi akan ada treatment lanjutan yang memang dikhususkan untuk dokter spesialis, misalkan dokter spesialis kelautan atau penerbangan. Penerbangan, gitu. ya. Jadi treatmentnya apa saja? Kalau misalkan baru trauma, itu yang memang kita harus lihat dulu kerusakannya sejauh apa nih, pemeriksaannya sejauh apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang namanya bukan baru trauma, tapi kita sebutnya sebagai Caisson disease. Caisson disease itu mirip-mirip sama baru trauma. Tapi treatmentnya sendiri adalah kita lakukan oksigenasi. Oksigenasinya bukan hanya kita pasang oksigen gitu, bukan. Oksigenasinya kita akan masukkan ke dalam suatu ruang, kita sebutnya chamber ya. Nah, di dalam ruangan inilah nantinya dia akan dikembalikan di tekanan di mana dia terakhir gitu. Misalkan dia nyelam 20 meter, berarti kan dia 3 ATM. Iya. Berarti kita kembalikan dia di kedalaman 20 meter itu dengan 3 ATM di dalam ruangan ini tadi. Supaya Ya kalau misalkan kan dia biasanya terbentuk gelembung-gelembung tuh. Nah, gelembungnya ini nantinya biar dia diuraikan kembali dengan di kedalaman yang sama gitu. Oh, berarti mau penerbangan ke lautan sama ya treatmentnya? Mirip-mirip ya? Karena masalah tekanan juga ya? Betul, masalah tekanan juga. Iya. Perbedaannya adalah kalau di penerbangan itu ya dia lebih mengarah ke penyakit-penyakit yang mungkin ada di sekitar ruang lingkupnya ya, di bandara gitu dan sebagainya. Karena waktu gua ngambil diving license, kan diajarin juga tuh kalau kita dari dalam harus ada safety stop. Betul. Iya kan? Safety stop. Misalnya kita habis paling dalam waktu itu pernah berapa ya? 20 kali ya. 20 meter itu pas naik kan nggak boleh buat langsung Nggak naik boleh, ke permukaan langsung. tuh bisa kacau tuh. Ya, Itu katanya. ada yang namanya arterial gas embolism. Nah, biasanya akan terjadi seperti itu. Iya. Jadi harus pelan-pelan ngelihat apa sih? Ngelihat ini Devcom. Iya, divecom ya. Devcom, Saya nggak pakai ini, pakai yang dari dari itu. dari apa namanya? Dari ininya, dari BCD-nya. BCD Nah, lupa dari namanya BCD. udah lama. lo anak diving lo. Gua anak diving parah. Jadi waktu gua di Tulamben, sorry nggak tahu Tulamben ya? Tulamben apa sih? Ada di Bali, Ada di Bali. ada shipwreck Jepang di bawah. Oke. Jadi gua ngeliat itu. Nah, waktu naik tuh kan ngeliat tuh. Jepang dari zaman Jepang. Iya, Kapal laut zaman Jepang. iya. Yang Karam. Iya. Justru Tulamben itu objek wisatanya itu kita ngeliat kapal karam Iya. di bawah. Tulamben ada di Bali. Nah, jadi ngeliat si meterannya itu kan. Ya. Terus pas udah 5 meter lagi nyampe terus diam kan? Iya, harus diam. Dok, Diam iya. selama 3 menit di sana. Nah, Kita diam 3 safety stop menit. namanya. Jadi kita nggak boleh langsung ke. Jadi sudah ada 20 nih, Bang. Itu gimana diemnya? Iya. Belajar itu aja. Ngambang. Ngambang aja di sana selama 3 Kan menit. sebelumnya diajarin cara ngambang, cara tenggelam, nah itu. Nah, pas udah 5, Lah, kok tenggelam pakai cara sih? Ada. belum tahu dok. Belum tahu. Gua juga baru tahu, Bang, saat belajar divers. Kita Diving. ya itu nggak akan bakalan bisa tenggelam kalau kita nggak belajar tenggelam. Betul. Tenggelam itu susah. ternyata, Tenggelam Bang. itu susah. Tenggelam itu susah. Lebih susah daripada naiknya. Apalagi di laut yang banyak Betul. asinnya. Sorry nih ya, kita anak dalam ya. Kita anak Riani Jangan mikir Jangkaru, loh teman-teman itu. gue Riani Jangkaru nih, penyelam. Enggak deh. Jadi nyelam itu ternyata hal yang susah, gila bang. Enggak, tinggal gitu doang. Nggak bisa, nggak bisa kita. Nih ya, bahkan ya, untuk nyelam pakai pemberat, pakai Iya, pemberat pakai besi-besi pemberat. biar kita tenggelam. Tapi semakin jago orangnya pemberatnya makin dikit ya. Iya, Dok, ya? pemberatnya makin dikit. Bisa cuma 1, biasanya bisa 1. cuma 2 gitu. Kalau badannya udah berat, Nggak bisa. gini loh. Ih. Nih ya, makanya kalau instruktur gua ngomong waktu itu, nggak ada orang ini meninggal tenggelam, ini tenggelam, nggak tenggelam. Manusia tuh sangat susah tenggelam. Itu tuh panik.
Karena dia di laut, dia nggak tahu cara berenangnya atau apa, panik air masuk nih. Air masuk ke mulut, ke hidung, makin wah jadi gitu. Jadi orang tenggelam itu ya jarang sekali dia tenggelam, artinya benar-benar masuk ke dalam ya. Jadi orang yang tenggelam itu biasanya dia kemasukan air ini dia akan memicu yang namanya refleks pagal di tenggorokan kita. Nah itu biasanya meninggalnya karena itu, jantungnya tiba-tiba langsung berdenyut kencang atau dia langsung berhenti pada saat itu. Karena refleks pagal. Jadi itu penyebab kematian biasanya gitu. Jadi nggak bisa. Bukan air. Kita tuh manusia itu buyansinya plus ya, sebutannya gimana tuh? Kalau yang susah tenggelam tuh buyansi apa? Ininya kemampuan untuk tenggelamnya ya. Kita tuh manusia tuh termasuk yang susah tenggelam. Susah tenggelam. Sebenarnya. Ini orang nggak pernah belajar diving. Makanya kalau misalkan orang yang dia mau tenggelam biasanya kan ya, dia mau ibaratnya pembunuhan lah ya kita sebenarnya ya. Iya. Biasanya kan ditaruh pemberat karena biar tenggelam. Kalau film-film narkos tuh, narkoba kartel-kartel bunuh lawannya kan ditaruh batu baru ditenggelamin kan? Ke laut. Di dalam. Iya, atau di semen. Itu semen. Iya kan? Itu menandakan kita susah tenggelam karena kita ngapung pasti. Itu. Apalagi di laut asin makin susah tenggelam. Pakai tabung oksigen. Ini apa namanya bajunya? Baju selamnya tuh namanya? Ini wetsuitnya. Wetsuit. Aduh, wearpack lagi. Sangat tidak diving tuh omongan. Wetsuit, Bang. Itu bikin lu susah tenggelam, wetsuit itu. Wetsuit yang baju selam tuh. Itu tuh ngambang kita. Gini deh lu kalau berenang di kolam renang nih, ya. Lu coba nyelam aja susah kan? Harus Oh iya kan karena nggak bisa, pengen nyelam gitu, nggak bisa dong. Bisa lah kalau nyelam doang. Bisa, harus ada cuma abis napasnya doang, nggak kuat karena itu abis napasnya doang. Karena belajar diving Bang baru tahu tuh. Kalau kita ngisep nih, soalnya lagi di bawah agak di dalam gitu ya, kayak bener-bener kayak balon Bang. Balon kalau lu tiup kan dia ngambang. Jadi gua kalau di bawah laut nih, terus coba ngisep, kita naik. Ngisep kan, naik gua, bener kayak balon kita. Naik. Buang turun. Lucu banget. Loh, bener. Nggak tahu. Harus nyoba loh, kalau biar tahu gitu. Sama plus kalau di BCD-nya tuh ada pelampungnya kan ada untuk ngaturnya gitu. Inflate, deflate gitu. Jadi di tasnya itu BCD-nya tuh ada pelampungnya juga. Jadi gue BYD gue. Wah, BYD mobil listrik. Mobil listrik. BCD tuh buat ininya. Tasnya. Buat buat kalau lu lihat diving pakai itu tasnya untuk membawa tabung. Nah di BCD-nya itu ada pelampungnya, ada balonnya. Jadi kalau pertama kita nyemplung dari kapal tuh, biar ngambang tuh masih on tuh BCD-nya nih. Terus misalnya, ayo nyemplung ke bawah, tenggelam. Ini kayak gini. BCD-nya mana? Itu tuh tasnya. Yang tasnya. Yang kayak tas. Yang di ini. Ya kayak ransel, kayak ransel tuh. Itu BCD namanya. Itu BCD. Nah terus misalnya, ayo tenggelam. Nah BCD-nya kita kempesin. Biar balonnya nggak ada, sama main natur nafas tuh kan, biar tenggelam. Itu susahnya minta ampun. Itu susah loh. Dia bisa begini susah loh. Susah nih. Gitu doang. Nih gue waktu ininya ya, ambil nilainya ya di Pulau Pramuka. Iya di Pulau Pramuka tuh Pulau Seribu. Kan suruh tenggelam ya dok. Kan udah belajar equalizing itu kan gini, biar nggak sakit kupingnya kan. Semua udah pada tenggelam nih, gue udah naik lagi nggak teman-teman gue ngeliat teman-teman gue udah ke bawah nih kan, tapi kan ditemenin sama satu kan badinya kan yang udah jagonya. Akhirnya kan gue gini sakit banget waktu itu, kuping tuh rasanya sakit, tiap turun dikit sakit. Terus kata ininya instrukturnya yang nemenin, abang mimisan tuh katanya. Mimisan gue seumur hidup itu gue baru pertama kali mimisan. Itu bisa karena apa mimisan? Tapi habis mimisan dok nggak sakit lagi, saya bisa nyelam habis itu. Iya. Karena tekanan itu tadi. Jadi kan kalau kita mendapatkan tekanan itu kan normalnya tekanan itu akan berpengaruh terhadap pembuluh darah kita juga. Pembuluh darah yang paling tipis itu di mana? Adanya di bagian hidung kita. Jadi orang-orang yang dia sering mimisan itu ada yang normal ya, tapi ada juga yang menandakan bahwa bisa jadi tekanan darahnya tinggi atau memang dia punya penyakit pembuluh darah yang tipis gitu. Yang normal itu maksudnya? Yang normal itu normal mimisan karena apa? Biasanya suhu panas darah katanya yang panas. Iya. Makanya dia biasanya pecah. Kalau misalnya terlalu sering, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Apa pembuluh darahnya salah? Apa karena adanya kelainan dari darahnya nggak bisa membeku, hemofili kita sebutnya. Nah itu bisa juga. Atau ditonjok ya? Nah enggak dong, kalau ditonjok jelas dong. Ditonjok. Mata juga bisa berdarah. Masa ditonjok terus ini normal nggak ya? Iya. Apa gue darah tinggi ya?
Padahal habis berantem. Habis ditonjok. Nah kalau mimisan apa? Pertolongan pertamanya apa, Dok? Nah, yang sering salah nih ya, yang sering salah sama orang kita adalah kalau Ditebalikin. mimisan, iya, kalau orang mimisan malah gini ya, gitu. Iya, Itu iya. salah loh. Harusnya kita malah nunduk gini. Keluarin aja. Iya, jadi keluarin aja. Jadi biar dia, kalau kita begini, itu darahnya akan mengalir ke belakang. Kan bagian hidung kita tuh akan dia Nyambung, ada nyambung ke bagian tenggorokan gitu. Nah, itu yang akan biasanya jadi aspirasi ya, atau darahnya masuk ke dalam saluran tenggorokan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita begini, minimal adalah darahnya dia ngucurnya ke depan. Kemudian dengan kita menekan bagian hidung kita, itu kan dia akan menekan si pembuluh darah yang tipis itu tadi. Nah, pembuluh darah tipis ini tadi kalau ditekan, dia akan membuat yang namanya kita sebut pembekuan darah. Nah, pembekuan darah inilah yang nutup nantinya. Oh jadi ditekan ke bawah. Betul. Tekan. Oh. Oh, kitanya ke bawah gini ya. Atau dikompres es deh. Oh, itu benar tuh Kompresnya ya. kompres Ya. es. Di sininya ya, di sininya ya. Betul, kompres es ini. Nah, itu saya itu pertama kali, Dok, mimisan seumur hidup tuh waktu mau nyelam itu. Waktu nyelam itu. Karena kan gak kerasa mimisan kan, karena instruktur yang lihat itu mimisan tuh, Bang, gitu. Oh, mimisan ya. Udah habis itu, ayo coba lagi pelan-pelan nafasnya. Pelan-pelan jadi bisa, udah gak sakit lagi kuping. Gitu, akhirnya bisa nyelam tuh. Susah banget, Bang, nyelam, Bang. Tenggelam. Untuk menjadi tenggelam tuh ternyata susah. Gini. Pas belajar aja kan di kolam renang. Kalau di kolam Ya, renang lebih kolam gampang kan, renang. karena bukan air asin. Kalau air asin lebih Kalau air susah. asin susah. Ada panik lagi. Nah iya, ada panik karena gitu. sakit. Ya. Karena kuping sakit. Ih, sakit itu sakit. Apa Iya, ya? kalau itu Kayak- gue pernah tuh di kolam renang aja gue sakit. Ah iya, kayak gitu, Bang. Di kolam renang yang 3 meter tuh sakit. Iya, Ini iya. ya, telinganya. Iya. Iya. Berarti gue nggak bakat. Tapi bisa itu ya Bisa. dipelajarin. Ya paling nggak mimisan dulu lah minimal. Ya. Ntar malah congean keluar. Iya, enggak lah. Iya. Tapi seru sih ini. Nah, itu salah satu yang pernah kan belajar ada teorinya juga kan. Salah satunya adalah kalau yang penyakit di bawah laut nih yang ngeri itu yang narkosis itu ya. Ya, Jadi nitrogen narkosis itu nitrogennya ini. masuk ke dalam pembuluh Narkoba. darah. Jadi Narkosis. iya benar. Iya, benar. Bang. Nah. Kayak narkoba. Jadi itu kan tabung, sorry ini ilmu ya dari gue ya. Kalau dokter mah udah tahu pasti. Tabung Oksigen. nyelam, isinya apa menurut tuh? Nitrogen. Masa isinya nitrogen, napasnya gimana? Itu di pom bensin nitrogen semua. Tabung kayak begitu. Itu kan untuk pompa. Iya. Nggak, tabung nyelam. Ya harusnya oksigen dong. Bukan. Isinya udara luar ini. Iya. Udara luar ini isinya apa aja? Banyak. Oksigen, nitrogen, nitrogen dan macam-macam kan? Iya. Jadi isinya bukan oksigen murni. Kenapa? Isinya udara luar. Jadi ini kan udara yang kita hidup ini sebenarnya oksigennya itu cuma sekitar 23%-an, 21 sampai 23% gitu. Sisanya adalah nitrogen, 78% nitrogen, 1% itu gas lain ya, argon dan sebagainya gitu. Kenapa nggak boleh oksigen aja? Oksigen itu oksigen murni kalau kita hisap ya, paru-paru kita ini kan dia harus mengembang gitu. Kalau misalkan oksigen semua, oksigen itu akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah yang akan bertahan di paru-paru kita nggak ada. Paru-paru kita akan kolaps. Itulah dibutuhkan yang namanya nitrogen untuk mengisi si paru-paru ini. Jadi biar dia tetap mengembang. Nah, jadi Kalau oksigen orang sakit, oksigen orang sakit itu, tapi misalkan ya kita masukin ya, itu kan oksigen murni ya kan ya. Tapi nggak semuanya dia akan menghisap itu gitu. Karena akan ada campurannya sebenarnya waktu dia menghisap di sela-selanya itu akan ada, kecuali memang kita hanya mengandalkan Jadi bagian gitu. oksigen itu. Iya. Nah, termasuk yang itu tadi, yang kalau misalkan kita di dalam chamber ya, di dalam chamber yang terapi tadi, nah itu dia akan menghisap oksigen 100% murni gitu. Jadi untuk mengembalikan oksigenasi di dalam darahnya. Iya, iya. Tujuannya itu. Tapi nitrogennya apa? Pengembangnya apa? Pengembangnya nitrogen yang masih tersisa ada yang ada di paru-paru. Itu nggak akan dihisap kok sama paru-paru kita. Jadi jadi kan isinya ada nitrogennya kan. Nah, si narkosis itu, ini koreksi kalau salah Dok ya. Kata instruktur gue tuh adalah di dalam lautnya, pas di dalam laut terlalu banyak nitrogen yang kesisa ya. Karena ininya nggak bener ya, apa sih? Equalizingnya nggak bener. Jadi si bulir-bulir nitrogen kesisa di pembuluh darah. Nah, kenapa disebut narkosis? Karena jadi halu di bawah laut. Jadi halu. Itu yang bahaya. Karena Karena di bawah laut tuh bisa gini nih, halu nih. Toto buka ini ya. buka oksigen Kayak orang hipotermia kan juga kayak buka baju kan. Kayak orang halu jadinya, makanya disebut narkosis. Jadi Atau misalkan serem juga tuh. tiba-tiba temennya di mana, dianya belok ke kiri gitu. Kan
nyelam tuh harus berdua, ada badinya. Sorry nih ilmu lagi ya, body. Dive body. Nggak Harus, boleh. harus Budi. Harus Budi. Harus Budi. Jadi ya. agak susah memang Iwan, nyari. Nggak bisa. Nggak bisa, harus Budi. Dive body. Kalau Oke. dive Iwan kayaknya Nggak kurang bisa. cocok ya. Oke. Jadi kita harus berdua gitu. Tapi kan ya itu kalau udah kena narkosis itu. Apa sih sebenarnya dok yang bikin itu? Saya lupa deh. Yang bikin kenapa orang bisa keracunan Iya nitrogen? itu karena kan ada syaraf nih. Syaraf itu kan pusat kesadaran kita, ya kan ya. Jadi dia karena nitrogennya terlalu banyak, dia berpengaruh terhadap si pusat kesadaran kita tadi. Gitu. Itunya apa penyebabnya? Kenapa sampai bisa nitrogennya terlalu banyak? Kan dia nyelamnya bareng nih sama yang lain nih. Karena di dalam tubuh kita tuh kan nitrogen ada. Nah, bedanya tuh gini, kadang-kadang orang kecapean gitu ya. Kemudian dianya juga tidak secara ini nggak fit gitu secaranya tubuhnya sebenarnya nggak fit untuk menyelam. Nah, makanya sekarang itu kalau mau menyelam ya, nanti akhir-akhir ini sebelum menyelam tuh kita harus ada yang namanya declare bahwa kita tuh fit untuk menyelam gitu. Nah, biasanya yang mengeluarkan tuh dokter spesialis kelautan nantinya. Yang diperiksa apa tuh? Banyak, mulai untuk dari menyatakan dia fit nyelam atau enggak. mulai dari kesehatan secara umum ya, kemudian paru-parunya bagus nggak gitu, ada asma nggak, ada orang asma ini masih boleh kok nyelam gitu. Kemudian ada epilepsi nggak, orang epilepsi kan sebenarnya nggak boleh berenang, tapi sebenarnya nyelam kalau dia dideklar sama dokter kelautannya boleh, ya boleh dia nyelam gitu. Kemudian orang-orang yang dia punya penyakit paru-paru misalkan, COPD itu penyakit paru obstruksi kronis, kemudian sama orang yang punya penyakit jantung, boleh nggak nyelam gitu? Boleh nggak penyakit jantung? Penyakit jantung sebenarnya tidak disarankan ya. Ring dipakai ring? Sebenarnya gini, orang pakai ring itu ya sama seperti waktu dia masih sehat. Kenapa? Karena kan ring itu tujuannya adalah membuka kembali si pembuluh darah itu ya. Jadi sebenarnya pada saat sekarang ini Yancing sendiri sudah pada saat sehat gitu. Nah, kondisinya. Jadi kan orang ya tapi ingat. Tapi yang perlu diketahui ya kalau yang namanya ring itu kan ringnya cuma satu, anggaplah sekarang satu. Tapi kan kemungkinan pembuluh darahnya kan panjang. Kemungkinan ada lagi ada. Gitu. Iya. Orang kan kadang-kadang takut masang ring. Oh, pasang ring. Meninggal nih gitu ya kan ya. Hidup nggak akan sama lagi. Nggak akan sama lagi. Enggak, justru dengan kita memasang ring itu kita mengembalikan pembuluh darah kita tuh masa kita muda. Tujuannya itu. Oke, nyelam langsung. Biar tahu susahnya tenggelam. Ya. Dia ngelawan terus. Sama nggak boleh ini ya dok. Kalau ada jarak ya, misalnya kita jam segini nyelam, besoknya harus jam berapa baru boleh lagi gitu. Sama abis nyelam biasanya tidak kita sarankan langsung penerbangan. Oh iya benar. Jadi kalau mau ada flight harus 2 hari. Harus 2 hari. Jadi karena beda tekanan itu. Ini ngomongin fisika nih ya, sorry ya. Tekanan tuh beda banget. Gue nyelam yang di kolam renang yang 3 meter, 3,5 meter lah ada tuh di Bujana Tirta. Berarti bisa ini free dive, nyoba free dive. Oh itu free dive, jauhin tuh. Iya, gue udah. Yang nggak pakai oksigen. Yang nahan. Iya, betul. Nahan itu lebih gampang. Nyelamnya, sorry, bukan masalah. Tenggelamnya, iya, karena masih di kisaran 3 meter. Tapi sebenarnya ya tetap biasanya harus tetap pakai pemberat sih. Tuh. Jadi biar lebih nggak capek kita ngatur napasnya kalau pakai pemberat. Tenggelam tuh susah. Kalau naiknya mah tinggal diem aja dia naik ya. Iya. Diem aja tuh naik lang. Oh iya. Tinggal mau cepet apa enggak. Iya. Tapi kan nggak boleh cepet-cepet kalau tadi karena safety tadi tuh nggak boleh. Karena tekanannya beda kan. Iya. Itu. Sama katanya ini ya sinarkosis atau apa tuh? Kan penyelam kita nih di Indonesia kan banyak yang tradisional kan. Itu salah satunya. Yang tahu nggak, pernah lihat nggak videonya yang pakai kayak kompresor gitu untuk nafas yang pakai selang. Nah katanya kalau di daerah-daerah yang belum mengerti itu nyebutnya hantu laut atau apalah, itu penyakit itu tuh. Penyakit yang dialamin habis nyelam. Padahal mungkin secara ilmiah ada tuh. Ada. Pembuluh darahnya kemasukan apa atau apa. Ya kan pakai kompresor gitu kan. Iya, jadi yang permasalahan kesehatan di Indonesia ini yang ini ya penyelam ya. Penyelam tradisional nomor 1 itu tadi. Mereka menggunakan yang namanya kompresor. Sedangkan kompresor itu dia udaranya nggak tahu udara apaan di dalamnya gitu. Katanya kan sama udara yang diambil dari kompresor sama tapi bedanya apa nih? Mungkin gini,
waktu di dalam kompresor itu kan itu untuk isi angin ya kan ya. Nah, biasanya tambal ban itu ya, kan. kita nggak tahu berapa persen oksigennya, berapa persen nitrogennya gitu. Belum lagi dia nggak ada regulator di sana. Regulator itu kan waktu kita bernapas menghisap dia akan tertutup, waktu kita bisa menghembuskan napas. Kompresor itu kita nggak bisa menghembuskan napas, masuk terus udaranya ke dalam. Ya. Benar. Jadi nggak ada pergantian di dalam sana. Itulah yang menyebabkan terjadinya yang tadi AGE kita sebutnya ya, arterial gas embolism. Jadi emboli sama kayak orang stroke sebenarnya ada penyumbatan pembuluh darah, tapi penyebabnya adalah udara bukan gumpalan darah. Gumpalan darah ya. Ya. Jadi biasanya nyumbatnya di mana? Di kepala bisa, di saluran saraf kita bisa. Gumpalan udara gitu ya? Gumpalan udara. Makanya kalau mau suntik digini-giniin nggak ada. Iya betul. Nggak ada udaranya. Biar nggak ada udaranya. Sama kalau di kabel, selang infus juga kan? Iya. Kalau ada gelembung-gelembungnya. Iya. Tak baru dah sih. Ya itu kan bahaya kalau misalkan ada. Ini mah bukan omongan medis. Bukan itu mah. Agak beda caranya ya gini. Itu mah omongan jam terbang itu pengalaman. Nggak emang itu, nah itu ya orang narkoba sadar gituan ya. Iya. Gitu-gituin kenapa iya. Ini. Orang terus pakai disaring-saring tuh. Paham banget ya. Iya. Kan lo mau masukin racun, ngapain harus bersih sih? Kalau teman saya pernah dok, waktu habis nyelam dia kalau nggak salah besoknya tuh harus flight. Jadi dia kayak ngisep oksigen yang kaleng itu loh. Iya. Itu ngaruh nggak? Oksigen. Apa sih namanya? Ya yang kayak gitu-gitu tuh. Karena dia flightnya besoknya banget. Ngaruh nggak sebenarnya dok? Apa nggak boleh sebenarnya kayak gitu? Cukup membantu tapi sebenarnya tidak untuk ditiru. Oh gitu. Ya? Nah, tidak untuk ditiru. Kenapa? Ya tetap aja. Itu kan masalah tekanan gitu. Oksigen itu ya untuk mengembalikan oksigenasi aja sebenarnya. Oh, tekanan di tubuhnya mah tetap. Ya, gitu. tekanan di tubuhnya tetap ada. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai oksigen juga nggak apa-apa. Nah, untuk menormalkan tekanannya lagi tuh berapa lama? Habis nyelam gitu misalkan. Bukan, nyelamnya tuh ngaruh nggak? Lo nyelam berapa meternya segala macem? Ngaruh kalau nggak salah ya? Ngaruh. Nyelam berapa meter itu dia akan berpengaruh terhadap ini kita, tubuh kita merespon terhadap tekanannya. Nah, nanti recovery-nya juga semakin jauh dalam semakin lama untuk kembali normalnya. Betul. Jadi makanya kan kadang-kadang kan yang kita tahu adalah yang orang halayak ramai itu tahu tentang penyelaman, orang yang nyelam cuma untuk melihat-lihat ya kan ya. Yeah. Sebenarnya ada yang namanya commercial diving. Commercial diving ini dia bisa sampai 100 meter ke dalam, bisa sampai berapa ratus meter. Ngelas kabel itu ya? Iya. Kabel-kabel bawah laut itu ya? Kabel-kabel bawah laut. Nah, itu dia beda lagi biasanya. Enggak meledak ininya. Itu dia pakainya beda lagi. Yang kayak zaman dulu itu loh. Pakai kayak astronot. Iya, nah, astronot dicemplungin zaman dulu. gitu. Tau nggak yang kayak astronot kayak gitu bajunya? Kayak Tintin. Benar, kayak Tintin. Nah, jadi kalau yang itu biasanya dia tidak disarankan untuk langsung naik. Dia biasanya akan safety stocknya lebih lama lagi. Nginep dulu di situ. Iya, nginep. Di kos-kosan. Nginep. Memang dia dikasih waktu misalkan kamu nanti kerjanya di sini untuk berapa jam misalkan ya. 10 jam atau 11 jam gitu. Nanti dia akan menginap di bawah laut itu selama 20 hari sampai 28 hari. Di dalam laut tuh ada nanti itunya. Kayak rumahnya. Iya, kayak kalau stasiun luar angkasa lah kalau di astronot. Kayak itu ada di dalam laut tuh ada. Tapi kayak gini, ruangan gini? Kayak gini ruangannya. Jadi mereka nggak langsung naik ya? Nggak langsung naik. Itu untuk 10 jam doang tuh? Iya, 10 jam kerja? Istirahatnya? 28 hari, 20 sampai 28 hari biasanya di dalam. Tapi ada kerja selama 28 hari istirahat doang atau tetap ada kerja lagi? Istirahat doang. Dia harus mengembalikan kesehatan tubuh dia. Nah, nanti pas dia mau naik kan keluar lagi ke laut. Tekanan enggak, lagi dong. nanti ada ininya, kayak lift. Iya, kayak lift. Beda lagi. Bukan. Jadi dia nggak nyelam lagi naiknya. Enggak nyelam lagi naiknya. Ada itu namanya. Nih, ya. Bisa lihat kan nih. Yang mana? Nih, saturation diving kita sebutnya, saturation. Saturation diving. Gasnya juga beda di dalamnya. Biasanya di dalamnya itu gas oksigennya sedikit sekali. Biasanya paling cuma berapa persen. Malah oksigennya makin dikit tuh. Sisanya nitrogen. Enggak. Jangan nitrogen, biasanya itu dia nggak pakai nitrogen. Helium. Tapi, iya, helium. Helium. Bener. Suaranya gitu dong. Suaranya kecil jadi. Suaranya kecil. Dia bisa tinggal tuh beberapa lama. Coba deh, ada biasanya ini gambarnya.
ininya sih, apa namanya, kapsul tempat iya, tinggalnya. kapsul Apa tempat sebutannya ya? tinggalnya. Kapsul. Kalau luar angkasa kan stasiun Luar angkasa. iya, ISS gitu kan. Nah, ini tuh lama yang banget sebulan di dalam. ini yang katanya Iya. gajinya gede banget kan, Dok? Ini gaji gede banget. Gajinya ini. gede banget, tapi ya gitu kerjaannya, Bang. 70 meter dalam Karena- laut, 80 meter dalam laut. Karena mereka bisa mati gitu. Maksudnya bisa kemungkinan Resikonya besar banget ya. besar banget. Ngelas pipa, ngelas kabel. Makanya dia kerjanya tuh cuma berapa jam gitu. di sana. Iya, iya. Jadi sekalinya dia selesai nggak selesai, dia harus masuk ke dalam. Oh, ada waktunya itu Ada ya? waktunya. Kerjanya berdasarkan waktu, bukan berdasarkan selesai ya. Bukan. Kalau nggak Berdasarkan selesai ya dikirim orang lain lagi orang untuk lain lagi nyelesain. masuk ke dalam nyelesain gitu. Wow. Nih, jadi mereka akan naik nih pakai si ini nih. Iya, ini mah udah yang apa license-nya mereka ya, udah. Oh, beda ini. Itu mah udah. Tapi dokter diving juga? Saya diving. Berarti udah apa nih? Rescue? Enggak. Belum, kalau rescue Oh. belum. Ya baru Apaan sih kita maksudnya itu? ada ini tingkatannya. Nih kayak gue nih paling Ya. awam, open water. Open water. Habis buka. open water tuh apa? Ada advance. Advance. AW itu udah advance. Advance itu bisa sampai 40, 50. Iya, tapi advance yang awal lah AW itu. Ada lagi yang ini rescue ada lagi. Rescue. Ya. Jadi dia emang untuk rescue. Ada yang untuk videografi juga ada ya? Kalau nggak salah license. Ada videografi ada. Untuk videografi. Macam-macam. Lu berapa meter? Open water tuh berapa, Dok? Saya lupa. 15 15 apa? 18 sampai 20. Nah, tuh ya, masa open 20. water. Paling dalam gue kayaknya pernah 20 lebih dikit lah, 21, 22. Udah ada apa di bawah laut? Wah, macam-macam lah. Segitu umur segitu. Eh, Kedalaman segitu. jelas apa namanya? Reef, terumbu karang jelas banyak. Kekuasaan Tuhan lah yang pasti ya. Iya. Tapi apa aja isinya? Maksudnya? Ikan-ikannya apa? Ikan-ikan macam-macam lah. Ada nih yang Nemo, ada yang kayak Nemo tuh. Udah ada gitu. Ada Ada. banyak, ada Terus- banyak. Yang kayak di film-film. Iya, Kelihatan warnanya gitu. kelihatan. Kalau beruntung ketemu penyu lewat. Ya. Ada penyu. Penyu emang di dalam. Terus ada Di dalam kode-kodenya, lah. Bang. Kalau ada kan kita nggak bisa ngomong dalam laut. Jadi pakai kode-kode tangan. Kayak gini nih, hiu gitu. Hiu. Loh, iya benar. Tapi nggak makan orang. Iya, hiu nggak makan hiu. Terus kalau ada Iya, betul. penyu apa ya kodenya ya? Hiu nggak nyerang juga ya, nggak Jadi nyerang Iya, orang. nggak, Ya. nggak nyerang orang. dia. Suara di dalam laut tuh, dalam air kan berkali-kali lipat lebih keras kan. Jadi biasanya instrukturnya pakai punya besi, dia ngetok-ketok si tabung oksigen aja misalnya, ting ting ting, kita denger kan. Iya. Dapat. Nah, biasanya dia kasih tahu penyu gue lupa gimana tandanya. Pokoknya ada penyu di mana itu tuh. Jadi kita saling lihat. Oh iya ada penyu gitu. Jadi ngobrolnya pakai kode tangan. Oh. Tapi Gitu. yang menyenangkan itu adalah waktu kita di dalam laut, hewan-hewannya tuh berbeda sama yang di atas. Itu aja. Iya. Sekalinya nyelam, itu nanti biasanya akan suka. Ular aja pernah lihat gua, kan ular laut. Ada yang berbisa nggak ular laut? Ular Ada. laut paling berbisa memang. Itu tadi kan ada Itu tuh berbisa. penyakit karena ular. Iya, iya. Cuma memang jarang gigit sih. Lah semuanya hiu nggak gigit, ular nggak gigit, ban ketemu juga jangan kayaknya. Kalau bisa nanti aja. Biasanya kan nanti di kapal sebelum nyemplung di briefing nih. Nanti pastikan karang ada di kiri. Biar kita sama semua nih. Kalau karang ada di kanan berarti kan kita beda arah nih. Pastikan nanti karang di kiri, nanti kita muterin karang gitu. Emang Jadi biar kanan kita nggak ada karang? Karang emang jarang. ada yang misalnya kiri karang nih, Bang. Kalau nengok kanan nih biru tua laut ke dalam gitu. Wah, Riff serem banget. namanya. Riff. Jadi riffnya di kanan doang, ya. Dinding, dia kayak Kanan, dinding. di kiri doang nih. Kanannya tuh udah laut dalam. Bang. Ya, Gua kalau nengok kan- kanan tuh ngeri banget liatnya. Ya nggak usah takut kan, susah tenggelam. Tapi kan serem aja, Bang. Serem sih emang ya. Gelap gitu ya. Laut gelap. Kalau kayak Takut kiri kan ada masih yang terang. nongol apa Iya. gitu. Mataharinya masih dapat kan. Iya. Jadi ngeliat karang tuh masih Iya, kelihatan. masih. Ah, Penyu. Mas, Waktu gua di Bali tuh di Tulamben. habis Tulamben gua ke satu lagi Penida ya atau Ada ada Penida. Manta. Oh iya. Yang Manta Point, banyak. emang nyari Manta Manta di Point. situ. Mantap kan? Pari. Itu pari. Pari yang tidak Ikan beracun pari. ya. Iya. Yang ininya kayak logo Batman tuh. Iya, iya, Ininya iya. dua Iya, gini iya. terus. Gede banget, Bang, pas lewat. Bener-bener besar. Udah. Mas kok mermaid, Mas. Aquaman ada tapi. Aquaman nemu gue Mermaid istananya. nggak ada. Maksudnya deh, begitu nyelam laut itu, berapa Iya. lama kita ketemu kehidupan? Berapa jauh? Kayaknya- Berapa meter? Sebenarnya ya kalau mau cuma lihat-lihat itu di 15 meter itu sebenarnya udah paling bagus lah. Iya. Lebih dalam lagi itu pasir doang nanti kita ngeliatnya Iya, karena sebenarnya gitu. 15 meter matahari masih masuk, Bang. Jadi Iya. masih terang. Oh. Kelihatan nih karang-karangnya kelihatan kayak gitu. Lebih dalam lagi itu udah nggak ada apa-apa biasanya. Iya. Dan kalau lautnya lagi jelek lah dalam tanda petik itu tuh apa sih?
Visibility-nya kayak berkabut lah, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Di Pramuka tuh berapa kali gitu tuh waktu latihan, jadi nggak kelihatan apa-apa. Kayak kita kalau berkabut aja. Oh, kayak butek gitu. Iya, butek. Kita sebutnya butek. Oh, ya. Nyelam malam juga pernah gue sekali. Apa yang dilihat? Karena binatangnya beda lagi kan. Beda lagi. Ikan-ikan yang keluar beda lagi. Ikan malam. Ada yang transparan badannya. Ngeliatnya pakai apa? Pakai senter. Kan bawa senter. Kan di bawa senter. Iya. Aduh nih, ilmunya kurang nih, maafnya soal nyelam nih. Sorry ya. Sorry ya, kita diving banget walaupun open water. Ayo kita ngomongin pingpong dah. Ayo. Sorry dokter kelautan, nggak nyambung. Kecuali dokter olahraga nih. Iya. Dokter olahraga. Oke, ini kita kembali ke dokter kelautan. Kan kalau negara mana yang udah mumpuni lah Udah tentang umum gitu, iya, dokter kelautan dokter kelautan itu banyak. udah banyak gitu. Amerika, ya yang pasti Amerika, kemudian Jepang. Kita sekarang kiblatnya di Jepang, ya. Jadi banyak kerjasama sama Jepang, penelitian dan sebagainya gitu. Kemudian ada Filipina juga ada. Sudah ada kedokteran Filipina kelautan. udah banyak ya. Negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia kayaknya belum ada. Karena laut mereka juga Karena kan lautnya terlalu- juga sedikit kan. Filipina kan pulau juga kan Ya, Jadi mereka Filipina kan pulauan. Jepang kan kepulauan, Iya. kecil banyak lautnya gitu. Ya jadi kiblatnya ke Jepang ini. Kiblatnya ke Jepang kita kalau sekarang gitu. Jadi apapun biasanya ya untuk saat ini kalau misalkan kita mau kerjasama, misalkan pertukaran pelajar dan sebagainya itu kita ke Jepang gitu. Dan juga ada kuliah-kuliah umum. Biasanya kan ada kuliah tamu datang gitu. Iya. Nah itu dari Jepang datangnya. seringnya dari Jepang. Seringnya dari Jepang. Ya kemarin-kemarin juga belajarnya di situ sih. Oh iya. Nah berarti kalau nanti praktek di rumah sakit mana? Banyak ya, rumah sakit Angkatan Laut bisa. Kemudian ada beberapa rumah sakit swasta yang di Jakarta itu dia sudah ada fasilitas untuk chambernya yang saya sebutkan tadi. Oh, itu ya, ada buat ya. oksigen itu. Ya, di ini ada di Jakarta Barat ada. Kemudian di Kepulauan Seribu ada. Jakarta Pusat juga ada. Kalau di Jakarta banyak emang keluhan sakit akibat masalah kelautan banyak di Jakarta? Sebenarnya banyak. Hanya saja kita tidak familiar. Nah, kemudian beda lagi nih ya. Untuk terapi hiperbarik kita sebutnya, ya. Terapi hiperbarik ini sebenarnya bukan untuk masalah kelautan saja. Orang-orang dengan luka diabetes, itu kan dia luka diabetes itu kan dia bakteri yang nggak suka oksigennya banyak di sana gitu. Kemudian oksigenasinya juga kurang. Kalau kita masukin ke chamber, dia nanti sembuhnya lebih cepat. Kemudian orang-orang stroke juga, stroke itu kan dia masalahnya adalah oksigen di kepalanya, di bagian otak yang dia kerusakan itu tadi dia berkurang. Kita balikin lagi si oksigennya ini agar si otaknya ini, sel otaknya itu dia maksimal lagi nih, fungsi lagi. Kemudian ada juga misalkan penyakit-penyakit misalkan nih habis operasi masukin ke dalam chamber, itu dia pemulihannya lebih cepat. Biasanya yang tadinya 2 minggu, itu seminggu udah bisa jalan. Nah, chambernya tuh gimana sih bentuknya, Dok? Kita di dalam tiduran atau duduk atau bisa kita tiduran dengan bednya gitu, atau bisa kita misalkan masih sehat kita duduk aja. Karena di situ kita terus bisa kita ngapain di dalam? Di dalam itu dia kan akan ada waktunya ya, biasanya ada yang 1,5 jam, ada yang cuma 2 jam gitu. Kita pakai oksigen gitu. Nanti kalau kita istirahat kita buka gitu. Dan kita bisa ngapain aja. Artinya kita cuma pakai sungkup ini dan kita bisa sambil baca, sambil ngapain gitu. Tapi kita nggak bisa nggak bisa bawa barang handphone elektronik gitu. Ya. Baik, biasanya kita dikasih buku ya, gitu, atau dikasih jam majalah. Iya. Ngirup oksigen, ini ngapain ya? Ngirup oksigen. Nonton TV? Kan nggak boleh Di elektronik. luar itunya. Nggak ada, ada kacanya tutup. Ada sih kacanya, cuma dia kecil-kecil sekali kacanya. Kayak ini, kapal selam. Nah, mirip kapal selam bentuknya. Coba lihat gambarnya sekali. chamber Apa kalau oksigen. nyari apa, Dok? Chamber apa? Chamber, hiperbarik chamber. Hiperbarik. Barik, nah itu dia. Langsung tuh. Itu kaca. Nah, kayak gitulah modelannya. Itu ada yang model itu yang kaca. tiduran ya? Ya, ini yang tiduran. Ada itu yang juga duduk itu yang rame-rame. Yang rame-rame itu kan kayak ini ya. Kayak kita lagi. Nah, itu. Nah, kita punya tuh di sini. Hah? Ada? Kok kayak ruang Ada di sini? Tapi ada yang tabung gitu juga. Ada yang tabung kan buat 1 orang. Nah, tapi kalau yang ini bisa rame-rame nih. Oh, ini yang kayak gitu tuh. Nah, yang di Jakarta ada yang rame-rame juga. Yang rame-rame ada. Di rumah sakit
RSAL itu ada begini. Oh, bisa ngobrol berarti. Bisa ngobrol barengan. Biasanya rame-rame di dalamnya langsung. Oh, jadi lu sakitnya apa ya? Lu kena abis nyelam gitu. Ngobrol gitu. Tunggu yang main remi. tunggu ya kartu kan boleh ya, bukan elektronik. Lah, malah judi nih. jadi ngajaknya itu kurang satu. Judi akhirnya bener. Ada yang kurang oksigen lagi nggak? Masuk. Tapi biasanya ada ininya, ada dokternya atau ada petugas medis di dalam. Di dalam juga. Mendampingi. Karena kan itu takutnya ya orang kan bermain dengan tekanan juga di dalam. Kan kita balikin tekanannya. Jadi ada kegawat daruratan di dalamnya gitu. Jadi tetap harus ada didampingi gitu. Kita mikirnya main-main mulu sih. Pengen main-main dalam ruang oksigen. Orang lagi diobatin. Iya, orang lagi diobatin. Jadi bisa buat macam-macam dok ya. Diabetes tadi bisa, stroke bisa, sakit jantung gitu. bisa, penyumbatan pembuluh darah. Terus orang-orang yang dia mau awet muda, biasanya masuk bisa. Iya, awet muda. Kan gini, proses penuaan degeneratif kita sebutnya itu terjadi karena oksigenasi di dalam tubuh kita itu berkurang gitu. Kita balikin oksigennya, kadar oksigen di dalam sel itu bagus, regenerasi sel itu bagus. Makanya orang awet muda banyak kok beberapa public figure kayaknya pakai itu deh gitu. Nah, kalau buat yang awet muda apa? Berapa lama dia? Biasanya beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi kayak misalkan dia di dalam itu cuma 1 jam di dalam. Tapi rutin. Tuh, dia pakainya. Berapa awet sekali? muda nggak? Gue cuma supaya Apa? seger aja hidup. Awet muda tuh bukan cuma kulit loh. Di bagian organ dalamnya tubuh ya, kita itu yang regeneratif penting tuh. gitu. Jadi tabung oksigen tuh bang. Tabung itu tabung tuh. oksigen. Chamber, kok tabung? Chamber Ya tabung sih, chamber bisa juga ya. Masuk situ bang. Ya gue sementara pakai aku laser dulu aja. Ngantuk. Tapi kan Sambil ngantuk. tidur. Emang bener ngantuk loh. Hah? Apa ini terapinya? Ya bermacam-macam tergantung rumah sakit. Ada yang 300 ribuan. Per jam. Per kali datang. Datang. Nah, ada yang dia kalau misalkan memang kondisinya berat, yang dia harus di dalam sana sampai 5 jaman, ya berarti biasanya, iya benar, ada yang 5 jaman ada. Jadi itu biasanya 700-an atau 1 jutaan biasanya. Tergantung ininya. Masih terjangkau. Iya, bisa terjangkau. Kan kita bandingin sama manfaatnya. Iya. Iya. Bisa ya, baru tahu tuh ya. Itu tuh gitu-gitu aja tuh. Iya, Foto. duduk aja gitu. Dia fotonya dari mana? Belum mulai Ini ya? belum mulai ini. Belum mulai ya? Iya. Mulai. Kan dia nggak pakai apa-apa tuh. Dia pakai masker masih. Si bapaknya. Emang kalau udah mulai pakai gimana? Dia pakai ini kayak Yang biasa buat- orang dioksigenin. Ini yang pakai itu, apa sih namanya gitu tuh? Sungkup. 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 Oh, nah gitu tuh. Nah, kayak gini. Ini udah mulai ini. Biasanya mulai kayak gini. Iya, Ini kan kayak ini kan, kayak apa namanya? Kapal selam kan? Iya. Gitu kan. Oh. Jadi biar nggak meledak. Oh, tekanannya ya Tekanannya ditahan ya. tekanannya. Ditahan. dia. Tekanan ditahan Harus di dalam tebel situ. berarti ya? Tebel. Dan udaranya nggak boleh keluar. Iya. Hyperbaric. Tidur boleh. Oh, boleh hampir tidur. Kok sambil tidur. Tapi ya logikanya adalah gimana kita mau tidur, kita di dalam sana dengan oksigen yang kayak gitu kan. Iya kan nggak ngantuk jadinya ya. Kan nguap karena kurang oksigen Seger, ya nggak sih? iya. Nguap tuh karena kurang oksigen. Ilmu tuh dari gue. Nguap tuh karena kurang oksigen. Udah tahu dari dulu itu. Umum kalau kata wajah umum itu umum. Tapi Makanya nguap itu nular karena kemungkinan besar di satu ruang itu ya Kurang oksigen orang yang semua. oksigen semua. Cuman jadi dia nguap gue juga dah. Kalau gitu. ini kan banyak oksigen ya. Iya, Jadi nggak oksigen. ngantuk harusnya ya. Harusnya nggak ngantuk dia. Pakai aku laser? Nah, beda lagi kalau itu sama melatonin kita sebutnya. Melatonin buat tidur kan? Melatonin buat tidur. Apa? Melat- Tidur. Melatonin itu hormon. Hormon tidur. Melatonin itu hormon tidur yang dia diproduksi sama kelenjar di bagian otak kita. Nah, masalahnya adalah kalau udah lanjut usia, orang yang dia punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, melatoninnya tuh kurang. 3 tadi tuh udah disebut tuh. Nah, Lanjut Lanjut usia, hypertensi, Hipertensi, jantung. Pantas gue susah tidur.
Satu aja susah tidur. 3 dari 4 tadi tuh. 3 dari 4 loh. Nah, biasanya melatoninnya berkurang, makanya dibalikin lagi melatoninnya. Oh, itu tuh natural. Jadi maksudnya dengan natural. tambah usia segalanya melatonin berkurang. Memang natural Emang jadi susah tidur. Memang susah makin tidur tua. gitu. Oh, gitu. Makanya ada obat yang melatonin Iya, katanya. untuk melatonin dari luar, ya kan ya? Itu bisa. Berapa miligram, berapa miligram. Nggak ngaruh tapi itu. Iya ya. Iya. Tergantung sih. Ya. Kalau tetap otak Karena banyak ini, pikiran. karena apa namanya? Karena kan dia diproses di lambung ya kan ya. Iya. Yang rusak, itunya si obatnya rusak, vitaminnya rusak gitu. Oh. Ya udah pakai ini aja. Pakai Aquaracer, emang ngerasa kok gue. Emang bener ya? Emang ngerasa gue udah 2 kali ini. Gue ngerasanya nih, tidur sih ya tetap tidur lah di atas jam 12, jam 1. Tapi bangunnya sedikit. Oh, di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya tuh, Ya. gue kan kira-kira gue 3-4 kali lah bangunnya. Nah. Nah ini kemarin cuma sekali. Nah, orang kan kadang mikirnya adalah yang namanya insomnia itu kan orang nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya orang yang banyak fase bangun di antara tidur atau jam tidurnya kurang itu sudah masuk insomnia. Atau tidurnya tidak nyenyak, tidak deep sleep, itu insomnia. Kena lah gitu. Kena gue lagi aja. Itu termasuk insomnia ya? Itu termasuk insomnia. Kalau dia sudah Kalau sering- begadangan ini mah kebalik doang loh siklus hidupnya. Iya. Lo tidur lama tapi siang ngantuk tidur. Itu bukan insomnia namanya ya, Iya, begadang. kebalik siklus Kebalik. tidur. Jadi bangun-bangun itu juga termasuk termasuk insomnia. Gitu. Berarti ada masalah gitu di sana. ya itu tadi hipertensi, Lanjut usia. lanjut usia, sama jantung, pantasan. Wah, udah gue pakai Aquaracer aja udah. Ya, yang pasti-pasti aja udah. Tapi emang gue Dok nyobain beberapa yang Gimana? melatonin dari beberapa merek gue. Emang nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Karena mungkin di cernanya Ya. tidak efektif ya. Ya, di cernanya tidak efektif. Sehingga melatonin yang keluar tidak sebanyak yang dibutuhkan. Betul. Nah, sedangkan kalau kita ini ya anggaplah pakai low level laser, itu melatonin itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Gitu. Iya. Itu yang penting gitu. Justru merangsang supaya melatonin kita keluar sendiri. Keluar Itu sendiri. pakai siang, ya ada beberapa caranya gitu. Ada dua kan, pakai pagi sama pakai malam, ya kan ya? Ngantuk dua-duanya dong, Dok. Ya, enggak beda. Pagi itu dia nanti akan meningkatkan performa, artinya kayak misalkan aliran darah kita lancar, ya kan ya? Performa tubuh kan sebenarnya gini, melatonin itu akan optimal diproduksi kalau tidak ada cahaya. Tubuh kita memang begitu kok. Iya, Nah, iya. Kalau Kalau gelap. ada cahaya, kan pagi nih, cahaya ada, sinar matahari ada gitu. Melatonin itu akan ditekan produksinya. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan itu adalah hormon yang kita sebut sebagai kortisol. Makanya kita wake up gitu. Nah, beda lagi waktu malam. Kita pakai malam, itu tujuannya adalah merangsang melatonin. Dia lebih optimal. Makanya malam dipakai, jadi 2 kali. Sambil gelapin lampu kamar. Ini nggak promosi ya. Iya. Tapi kok gue pagi ngantuk. Pagi pakai gitu ngantuk tetap. Udah pakai pagi. Udah pakai juga. Gelap kali. Merem sih gue. Iya. Berarti sekarang nih masih kuliah? Masih statusnya masih- masih residen. Iya, masih residen. Semester? gitu ya. Residen. Semester ini masuk 2. Semester 2. Nah, Berarti bolak-balik ke sana dong, ke Mataram. ya nanti balik sih, habis ini Ah. balik. Ya, habis ini balik. Kalau sudah selesai dengan kegiatan di sini, nanti balik lagi ke sana untuk melanjutkan, ya Iya. istilahnya melanjutkan kegiatan yang ada di sana. Tapi Berarti sambil di rumah sakit berarti kan? tetap di rumah sakit. Ada kuliahnya juga nggak? Tetap ada kuliahnya juga. Oh, ada kuliahnya Nah, juga. karena kan dia ada apa ya tingkatannya. Di antara tingkatan itu ya ilmunya juga beda-beda. Oke. Jadi statusnya sekarang apa? Kerjanya apa? Mahasiswa. Mahasiswa? Iya, Ini, mahasiswa. residen. Residen itu mahasiswa, orang yang Spesialis. kerja ya, Iya. yang mau spesialis. Ya dia tapi statusnya mahasiswa, tapi kerjanya sama seperti dokter yang ada di sana juga gitu. Iya. Iya. Tapi sambil ngambil spesialis Iya. gitu ya. Iya. Ada kerja tapi bayar ya? Iya, Residen ada ini. kerja tapi bayar. Iya. Ya, kerja tapi bayar, benar-benar. Makanya yang bilang kalau jadi dokter spesialis itu banyak lama waktu dan biaya. Biaya. Mm-mm. Karena ada space beberapa durasi yang kerja tapi nggak dibayar. Ya ini selama pendidikan kita nggak dibayar.
Dan ini mungkin harus jadi perhatian pemerintah juga ya. Artinya untuk semua dokter tuh pengen jadi dokter spesialis kalau ditanya ya. Tapi kan permasalahan biaya gitu. Belum lagi kalau misalkan dia nabung sekian lama, tapi kan yang mau menanggung kehidupan dia dan keluarganya selama dia pendidikan siapa? Kan ya? Kecuali ada yang backup. Nah itu bisa gitu. Kalau misalkan pun dia mendapatkan beasiswa nih, anggaplah beasiswa dapat gitu. Beasiswa tuh dia hanya mengcover kebutuhan akan pendidikannya, kayak misalnya SPP-nya gitu, uang masuknya. Tapi dia mau makan pakai apa nantinya? Karena kalaupun diharapkan kerja udah nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu. Kita kan hampir tidur itu kita satu hari ya, itu paling 3 jam 4 jam kita punya waktu untuk tidur. Sisanya adalah kita pendidikan sama ya itu kayak kita kerja biasa. Karena kita nggak ada waktu untuk tidur sebenarnya. Ya kapan lagi kerja? Kalau misalnya yang dokter spesialis kelautan ini pada saat residen ini hanya menangani kasus-kasus kelautan. Enggak juga, karena residen karena kelautan ini kan dia ada sebenarnya kedokteran kelautan tuh kedokteran emergensi kelautan. Oke. Jadi segala sesuatu yang sifatnya emergensi itu dihandle ya. Jadi ininya nanti ruang lingkup kerjanya selama di rumah sakit itu di IGD. Tahu di tempat-tempat khusus untuk kedokteran kelautannya. Ada poli kelautan tuh ada gitu. Untuk rumah sakit tertentu poli kelautan ada. Poli kelautan namanya? Ada, poli kedokteran kelautan. Jadi yang mengeluarkan layak berlayar gitu. Kan orang kru kapal dia harus ada layak berlayar. Ini orang layak nggak kerja di pelayaran gitu. Karena kan gini, kadang tubuhnya sehat, tapi setelah digali lebih lanjut ternyata memang dia punya masalah mental. Kan kadang-kadang ada orang yang dia kan bunuh diri waktu di pelayaran gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi harus diceknya sampai ke sana sebenarnya. Makanya butuh yang namanya kemampuan untuk menganalisa seorang ini dia punya masalah mental nggak gitu, atau dia sudah mengarah-ngarah ke kemungkinan untuk bunuh diri, suicide temptation. Iya. Nah kalau gimana ya, kalau misalnya ada di poli kelautan, selain untuk yang itu nih, sakit apa sih yang sakitnya secara fisik tuh yang ketahuan bahwa ini gara-gara laut, selain dari keracunan, ya kayak gitu, ada lagi nggak mungkin karena apa? Biasanya orang-orang yang dia dari dia kerjanya di kapal gitu. Kemungkinan kan kalau misalkan leptospirosis di kapal yang berita terakhir yang dia satu kapal meninggal semua orangnya. Nah, itu sebenarnya itu masuknya ke kedokteran kelautan. Itu kenapa tuh? Leptospirosis bukan tikus ya? Iya. Kan makanya di atas kapal itu kita nggak boleh ada tikus. Karena sanitasi airnya kan memang cuma ada di dalam sana. Ketika dia tercemar dengan tikus itu satu kapal dia meninggal. Jadi untuk kayak bukan kelayakan orangnya aja, kelayakan kapalnya juga, kelayakan lingkungan kapal sama kelayakan lingkungan di pesisirnya. Layak nggak di pesisir ini untuk orang bekerja gitu. Terus itu kedokteran kelautan juga ke situ tuh, bidangnya ke situ juga. Bidangnya ke sana juga. Belum lagi kalau kita ngomongin laut ngomongin laut kita yang mana sih yang bersih? Ya kan ya? Rata-rata itu yang di divingin bersih gak? Bersih sih kalau yang spot. Tapi kecuali di pramuka nggak terlalu ya. Bersihnya secara lihat ya. Secara lihat. Tapi kalau kita ukur kadar airnya gitu ya, bakteri di dalamnya itu sebenarnya kotor laut kita. Itu masalah kelautan di Indonesia itu sebenarnya udah kronis ya. Karena apa itu, Dok? Karena sampah dari luar laut. Sampah dari luar laut. Sampah yang artinya kayak dari rumah tangga ya, sampah rumah tangga. Belum lagi ini kan yang misalnya nih ya, misalkan di lautan kita nih di otak-atik nih gitu. Biasanya kan yang di bawah, bagian bawah, sedimen bagian bawah itu naik ke atas, itu akan mencemari laut. Kan diambil pengurukan pasir. Iya, betul. Misalkan termasuk itu. Termasuk itu. Gitu. Jadi bikin racun di itunya. Iya, karena kan dia harusnya lapisannya ada di bawah, dinaikin ke atas gitu, dikeruk. Naik ke atas dia.
Kan ada sesuatu yang di dalam sana yang tidak boleh ke permukaan sebenarnya. Belum lagi ikan kita itu kenapa ikan kita tuh sebenarnya kualitasnya jelek meskipun dia gede gitu ya? Ya karena itu airnya dalamnya. Kan apa yang saring sama si ikan itu akan masuk ke dalam tubuh dia. Ya saya nggak bilang ini ya, nggak bilang nggak layak konsumsi ya. Tapi rata-rata orang luar itu jarang sekali mau makan ikan dari hasil laut kita. Terlebih lagi, ya ada yang bersih, masih banyak yang bersih juga gitu. Itu udah sampai ke tengah-tengah laut juga? Sama, rata-rata sama. Oh, maksudnya apa yang deket darat doang yang kotor gitu? Yang kotor-kotornya itu. Ya pasti yang lebih sehat yang tengah laut lah ya. Kalau yang di dekat darat ya dia udah banyak pencemarannya. Udah macam-macam. Logam berat isinya. Iya. Isinya logam berat. Nah, itu sampah-sampah rumah tangga itu masuknya dari sungai ya? Ke muara terus ke ini? Iya. Ke laut, bukan ada orang buang ke laut, bukan memang? Ada yang buang ke laut secara langsung, ya masyarakat pesisir kan buangnya ke laut langsung gitu. Tapi untuk yang dari sungai, itu kan dia tetap muaranya ke sana kan, ke dalam laut. Ya dari situ juga banyak. Makanya untuk pengairan kita sebenarnya ya untuk sampah itu kalau di kota ya kalau bisa ya hanya sampai di kota saja, nggak usah sampai ke laut. Karena nanti kalau kita mau lihat dari atas ya, maksudnya dari satelit ya, sebenarnya ada satu kawasan di mana di tengah laut itu isinya sampah semua. Oh gitu? Iya, ada. Itu. Jadi tengah laut atau sampah yang ngumpul? Sampah semua isinya, gitu. Saya lupa nama ininya apa ya, nama daerahnya. Iya, nama daerahnya itu apa gitu disebutnya. Tapi itu yang terbawa dari sungai? Terbawa dari atau sungai. Emang orang buang? Enggak. Dia terbawa dari sungai. Jadi kan arus laut itu kan dia ada yang muter gitu. Nah, ketika dia muter di sini dia terperangkaplah di tengah-tengah ini. Kayaknya ada di situ gue pernah di luar negeri tapi yang jadi kayak pulau udah. Iya, kayak pulau, benar kayak pulau. Padahal isinya udah sampah semua. Kayak gitu-gitu benar-benar kayak pulau aja udah. Belum lagi ada mikroplastik. Plastik-plastik yang dia masuk ke dalam laut tapi dia tidak terurai sempurna. Yang katanya dimakan ikan. Dimakan ikan. Dia ikan kita tuh banyak loh nyampur ke daging. Ya ke ikan yang kita makan lagi gitu. Nih, begini. Ya harusnya inilah, kita sadar diri lah bahwa laut kita sudah begini bentuknya. Ya jangan kita cuma ngelihat yang tempat wisata ya, wisatanya bagus-bagus aja. Iya, kan yang tadi kelihatannya aja bagus kalau diukur dalam airnya mungkin kandungannya udah kacau, merkuri, logam berat dan lain-lain. Logam berat dan lain-lain. Nah inilah kenapa ini tuh harus jadi ini loh, jadi apa ya? Iya, concern kita loh tentang laut. Karena kan kita banyak hasil laut kita. Iya. Kita banyak makan dari sana. Gitu. Iya. Belum lagi kalau misalkan orang ya misalkan, mohon maaf ya, buang air di aliran sungai. Aliran sungai itu adalah tempat di mana bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik. Penyebab resisten antibiotik sebenarnya dari sungai paling banyak. Karena kita makan antibiotik nih sedikit, terus orang buang air ke sana gitu. Ada antibiotik di dalamnya. Bakteri udah belajar dari antibiotik yang ada di dalam aliran sungai. Makanya banyak yang resisten. Semua berkesinambungan. Iya. Gitu. Semua nyambung. karena pernah dulu ada. Karena dulu pernah ada kasus di mana saya ada kasus di mana salah satu orang itu ternyata dia hampir semua jenis antibiotik dia sudah resisten gitu. Jadi dia udah nggak bisa lagi dipakai antibiotik, ya akhirnya meninggal. Gara-gara boker di sungai itu orang. Ya jangan minum antibiotik jangan minum antibiotik sembarangan. Makanya FG-Trosis sekarang udah harus pakai resep. Iya katanya nggak boleh itu antibiotik dalamnya. Iya. Ternyata ya. Selama ini orang kayak makan kayak permen ya. Iya. Karena bentuknya permen isep-isep gitu. Rasanya teman ada yang lagi. minum ini kasih aja ke orang. Udah tenggorokan terasa nggak ada deh. Iya. FG-Trosis ternyata antibiotik. Lama-lama bisa jadi resisten ya kalau keseringan. Iya. Udah nggak respon lagi. Iya udah nggak respon lagi. Ya ternyata ada. Itu apa mining doctor?
Mining itu ini Tambangan. pertambangan. Oh, dokter di pertambangan. Pertambangan. Tapi sebenarnya Itu dokter sama kasus sama kayak itu, dokter umum atau beda lagi? Itu dokter umum sebenarnya. Iya. Itu waktu pertama kali saya jadi dokter umum lulus, saya kerja di pertambangan pada saat itu. Oh, sebagai pertambangan selama 1,5 tahun di sana. Ya sama kayak dokter umum. Jadi kayak dokter in-house-nya perusahaan itu. Tapi ya kita ada concernnya tuh lebih ke kesehatan pertambangan. Kan penyakit-penyakit pertambangan, silikosis ya, itu kan ada di sana. Ada lagi penyakit pertambangan. Silikosis tuh ini debu-debu silika dari pertambangan. Oh, keisap gitu. Penyakit pertambangan ada lagi. Ada lagi. Penerbangan ada, kelautan ada. Nah, kalau pertambangan kan ngegali ke bawah ya. Itu ada tekanan juga nggak? Apa enggak? Beda? Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya enggak. Soalnya dia kan atmosfernya sama. Oh, kalau tambang tuh nggak beda tekanan ya? Karena udara masih masuk ya. Masih sama, udara yang sama. Oh, gitu. Paling ininya aja, pengap gitu. Dokter Pertambangan. Penerbangan baru tahu ya kita. Kelautan lagi. Berarti udah darat laut udara ini. Iya, berarti dokter umum tuh dokter kedaratan sebenarnya. Iya. Sekarang kita kalau ke rumah sakit tuh ada dokter kedaratan. Kedaratan nggak dokter umum aja ya. Udah banyak ilmu nih hari ini nih. Banyak ilmu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai. Seumuran loh gue. Tuh, 89. Pantes dari tadi nyambung ngomongin diving karena seumuran. Sama gue kurang nyambung ya. Sama lo kurang nyambung. Karena ini gue udah kuliah lagi di. 89 info Bang Abdel udah ospek. Oh, udah ospek. Lagi ospek itu. Kita baru lahir. Kita baru lahir. Ini lagi ospek. Bang Abdel. Iya, lagi ospek kuliah. Iya. Dokter, terima kasih ya. Sama-sama. Dokter Burman, thank you. Sehat selalu. Lancar-lancar ininya residennya. Betul, residen Ya. segera selesainya cepat. Amin. Iya. Ini jadi- juga biar info biar orang tahu kalau ada dokter Iya. kelautan. Siapa tahu yang baru-baru kuliah dokter Iya, kan. yang baru masuk tuh. Nah. Ntar aja tuh. Bingung Iya, spesialis apa? Nah, ini nih ada. Silakan di NTB, Di Nusa Mataram. Tenggara Barat, Universitas Mataram. Rumah sakitnya Rumah sakit RSUP. RSUP Rumah sakit Umum Pusat. Provinsi. Provinsi. Provinsi Nusa NTB Tenggara Barat. berarti. Iya. Iya. Oke lah kalau Oke. begitu. Sampai ketemu lagi di Hoi. HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI HI on the weekend.